aku Sonia Teresa Haifa dari kelas 12-4. Di sini aku akan menjelaskan tentang penalaran umum tahun 2025. Selamat menyaksikan. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Setelah batu dilemparkan tepat di tengah kolam, sehingga timbul riak gelombang yang terjadi akan melebar dengan jari-jari bertambah 10 cm tiap detik. Oke, nomor 1, jika RT menyatakan jari-jari riak gelombang setelah T detik, maka RT dapat dinyatakan dengan persamaan titik-titik dalam senti ya satuannya. Jadi aku punya taman berbentuk persegi. Nah, sisinya itu adalah 4 meter. Jadi aku samakan menjadi 4 cm. Jadi kita buat cm karena dalam bentuk senti. Oke, jadi kita lempar nih batunya kan ke tengah kolam. Ini batunya. Nah, efek dari kita melempar si batu ini akan menyebabkan si gelombang-gelombang ini yang melebar 10 cm tiap detik. Nah, pelebarannya itu 10 cm per detik. Lebarnya itu 10 cm per detik ya guys. Terus pertanyaannya itu kan tentukan RT-nya kan. Jadi perubahan jari-jari waktu jadi gini, 1 detik itu kan melebar 10 cm, 1 detik melebar 10 cm, maka nanti persamaannya adalah 10 T. Jawabannya adalah yang A ya. Lanjut nomor 2, luas di dalam lingkaran riak gelombang setelah T detik dinyatakan dengan LT. Maka bentuk matematika dari LT adalah titik-titik cm pangkat 2. Ini kan riak gelombangnya itu berbentuk lingkaran ya. Jadi rumus lingkaran itu kan LT sama dengan Pi R pangkat 2 kan. Dan jangan lupa juga nih, karena terhadap T maka nanti Pi R T pangkat 2. Maka nanti Pi nah ini rumusnya RT itu adalah 10T ya. Jadi nulisnya seperti ini, 10T pangkat 2. Maka nanti menjadi 100 Pi T pangkat 2. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya guys. Selanjutnya itu nomor 3, setelah 10 detik riak berjalan, maka luas daerah di luar riak gelombang adalah, nah tadi kan udah ada gambaran ya kalau bentuk kolamnya ini persegi dengan panjangnya yang 400, dan sini juga 400. Nah tadi kan setelah 10 detik ya. Ini misalnya sudah melebar, ini setelah 10 detik. Nah ini RT nya
perubahan tiap waktu. Pertanyaannya itu adalah tentukan daerah, tentukan luas di luar riak gelombangnya. Berarti luas yang aku aksir ini, yang warna biru ini, berarti luasnya itu yang udah aku aksir nih, yang warna biru ini. Nah, ini masih di luar riak. Ini tuh di luar riak gelombang, tapi masih di dalam kolam. Nah, maka nanti rumusnya apa? Rumusnya itu adalah luas daerah yang diarsir, terus rumusnya adalah luas kolam dikurang luas lingkaran. Nah, itu luas lingkaran itu riak gelombangnya ya. Luas kolamnya maka nanti 400 jadi sisi dikalikan sisi, 400 dikali 400. Nah, dikurang. Nah, luas lingkarannya itu kan pi ya kan, waktunya kan 10 detik, tadi kan 10 T ya, maka nanti 10 T nya itu setelah 10 detik. Ini pangkat 2. Terus jadi kan 4 kali 4 itu kan 16 ya. Terus ya 10 pangkat 2 nya itu kita kuadratin. 10 pangkat 2 nya itu kita kuadratin jadi 10 pangkat 4. Ini kali ya teman-teman. Terus dikurang 10 pangkat 4 pi. Ini ada 10 pangkat 4 kan. Plus 10 pangkat 4 nya itu kita keluarin. Sisanya itu kan di dalam kurungnya itu adalah 16, bersisa 16 di min pi gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti, silahkan tanya aja ke aku. Bye bye. Halo teman-teman, aku Kalina Almira Florentin mau menjelaskan 2 soal UTBK Penalaran Matematika tahun 2024. Jadi simak terus ya guys. Dadah. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Harga jam tangan bekas adalah 2.100.000. Jika harga jam tangan tersebut 30% lebih murah daripada harga jam tangan yang baru, berapakah harga jam tangan barunya? Di sini kan kita mencari harga jam tangan barunya ya. Harga jam tangan bekasnya itu 30% lebih murah daripada harga jam tangan yang baru. Berarti harga jam tangan yang baru itu 70 dari 100. 100 ini dari harga aslinya ya. Dikali X. X-nya itu kita tandain ini ya sebagai jam tangan yang baru. Nah, sama dengan 2.100.000. Jadi
Yang pertama itu kita coret dulu X-nya. Lanjut yang kedua itu 7 sama 21-nya kita coret guys. Hasilnya adalah 3. Nah 3 ini kita kalikan dengan 10. Jadi hasilnya 30. Nah nolnya kita tinggal turunin aja guys. Nah hasilnya itu adalah 3 juta. Kita jawab yang B. Lanjut soal kedua, ini masih pilihan ganda. Tempat pakan ayam berbentuk palok dengan luas alas min X tambah 20 tambah 300 per X cm persegi dan tingginya X cm. Volume maksimum tempat pakan ayam tersebut adalah, yang pertama kita cari dulu volume baloknya itu luas alas kali tinggi. Alasnya itu min X tambah 20 tambah 300 per X dikali tingginya masih misterius X sama dengan min X pangkat 2 tambah 20X tambah 300. Ini dikali silang aja ya. Terus kita cari ininya V aksen dari ini nih. Jadi hasilnya ini pangkat X nya diturunkan jadi min 2X tambah 20X diturunkan jadi 20. 300 ini hasilnya 0 sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 20. Ini 20 nya kita pindah ruaskan jadi dia min 20. X sama dengan min 2 dipindahkan ke sini. Terus kita bagi min 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kita sudah temukan X nya ini sama dengan 10. Berarti volume maksimumnya itu nilainya 10 sama dengan ini kita masukkan. Yang ini kita masukkan nilai 10-nya. Berarti min 10 pangkat 2 tambah 20 dikali 10 tambah 300. Ini kenapa 300 doang? Karena ini nggak ada X-nya ya guys. Terus kita jumlahkan 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. Jadi min 100 tambah 20 kali 10 200 tambah 300. 200 tambah 300 itu 500 dikurang 100 min 100. Hasilnya 400. Jawabannya yang D guys. Nah itu 2 soal penalaran matematika tahun 2024 dari aku. Segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yuda Winarno dan saya akan menjelaskan materi PK 2025. Baik, soal yang pertama, urutan 4 bilangan. Yang pertama ada 1/12, yang kedua ada 0,1666, yang ketiga ada 25/10, yang keempat ada 95%. Dari 4 urutan bilangan tersebut, urutkanlah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baik, 1/12 jika didesimalkan itu menjadi 0,0833 dan 0,166 ya tetap 0,166. Lalu 95% dijadikan desimal itu 0,95 dan 25/10 dijadiin desimal adalah 2,5. Semua soal 4 bilangan ini dijadikan desimal untuk menentukan mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Jadi urutan yang terkecil dan terbesar adalah dari 1/12, yang kedua 0,166, yang ketiga 95%, dan yang keempat yang paling terbesar 25/10. Baik, soal yang kedua, perbandingan uang yang dimiliki si A, si B, dan si C adalah 2:3:7. Jumlah uang A dan uang C adalah sebesar Rp315.000. Jumlah uang keseluruhan si A, si B, dan si C adalah... Nah, pertama kita tulis dulu seluruh perbandingan uang A, B, dan C. Dan di soal sudah dituliskan perbandingan A, B, dan C itu 2:3:7. Dan kita tulis C sama dengan 2A/3A/7A. Jumlah uang A dan C sebesar 315.000. Dan kita tulis A plus C sama dengan 315.000. 2A tambah 7A sama dengan 315.000. 7 tambah 2 itu 9, menjadi 9A.
9A sama dengan 315.000. A sama dengan 315.000 dibagi 9 menjadi 35.000. Dan jumlah uang keseluruhan A, B, dan C adalah 2A tambah 3A tambah 7A sama dengan 12A. 12 dikali A yang sudah kita hitung tadi 35.000, kita masukin. 12 dikali 35.000 sama dengan hasilnya 420.000. Jadi jumlah uang keseluruhan si A, si B, dan si C sebesar 420.000 rupiah. Baik, soal yang ketiga. Yuda menabung di sebuah bank sebesar 200.000 rupiah. Setelah 9 bulan, uang tabungan Yuda menjadi 218.000 rupiah. Besar suku bunga yang diterapkan bank per tahun adalah, pertama kita hitung dulu uang Yuda selama 9 bulan. Selama 9 bulan uang Yuda bertambah jadi 218.000. Dan kita tulis 218.000 dikurang 200.000 itu uang awal si Yuda. Dan jadi uang si Yuda bertambah itu menjadi 18.000. Nah, kita asumsikan bunga di bank adalah bunga tunggal. Maka uang Yuda tiap bulan bertambah menjadi 18.000 itu dibagi 9 bulan menjadi 2.000. Hasilnya 2.000. Dalam 1 tahun uang Yuda bisa menjadi, karena tadi 9 bulan dan setahun itu ada 12 bulan, jadi 2.000 dikali 12 sama dengan 24.000. Dan penambahan uang Yuda itu 24.000 dibagi 200.000 dikali 100%. Dan 0,3 itu kita coret menjadi 24 dibagi 200 dikali 100%. 100% dibagi 200, 02-nya dicoret, masing-masing coret menjadi 24 bagi 2 kali 1, itu menghasilkan nilai 12% hasilnya. Dan kita masukin rumus MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah 1 kali N tutup kurung. Nah, MN itu tadi 218.000 sama dengan MO-nya itu 200.000. Jadi kita masukin 218 sama dengan 200.000 ditutup kurung 1 ditambah I, kita mencari I di sini, dan dikali 9/12 itu N-nya. Dan 218.000 sama dengan 200.000 itu 0,3-nya itu kita coret dan menghasilkan 218 sama dengan 200.000 tambah 150i. 150i adalah perhitungan dari 1 ditambah i kali 3/4. Dan kita keluarkan 218 dibagi 200.000 sama dengan 150i. 18 sama dengan 150i. I sama dengan 18 dibagi 150 itu menghasilkan 0,12. Jika menjadi persen atau diubah menjadi persen menjadi 12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tadiana Dosen ingin menjelaskan tentang soal PK 2024. Oke, di sini ada soal diketahui dua buah bilangan yaitu 1/6 dan 1/8. Bilangan yang harus ditambahkan sehingga didapat rata-rata yaitu 1/6 adalah jadi cara jawabnya tuh gini, dicari adalah rata-rata 3 nilai sehingga perhitungannya menjadi 1/6 ditambah 1/8 tambah X. Kenapa X? Karena kita nyari 3 nilai di sini, sedangkan di soalnya tuh baru nyampe 2 nilai. Terus nyari 1 nilai lagi ya, yang kita belum ketahui kan. Per 3 karena ini baru 2 nilai, kita butuh 3 per 1/6 dari soalnya. Oke, lanjut ditulis di sini 1/6 ditambah 1/8 tambah X. Nah, ini 3 kemana? 3 kita substitusikan ke 1/6 ini ya kan. Atau bisa caranya itu ntar nanti gampang. Oke, lanjut. Nah, ini penyebutnya kan beda. Kita harus samakan penyebutnya. Kita tentukan berapa nih penyebutnya kira-kira. Nah, di sini dapat 24. 24 dari mana? Dari ini dikali 4, ini juga dikali 4. Nah, yang ini dikali 3, yang ini dikali 3. Nah, dikali 3. Jadinya itu per 24. Jadi 4 ditambah 3.
Jadi 7 per 24. Nah, di sini udah dapat 7 per 24 nih, per tambah X. Ini juga harus kita kaliin. Kali 4, kali 4. Biar apa? Biar penyebutnya juga sama yang 7 per 24. Jadinya 12 per 24, ya kan? Sini, 12 per 24. Nah, tinggal gini, kita pindahin lagi. 7 per 24 pindahin ke sini, otomatis jadi minus. Nah, sini tinggal kita hitung. 12 kurangin 7 sama dengan 5. Karena penyebutnya udah sama, jadi bisa kita kurangin langsung. Jadi hasilnya 5, yaitu yang B. Oke, selanjutnya ada soal urutkan bilangan 1 per 8, 0,1255, 3 per 25, sama 12,25%. Nah, ini disuruh urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini caranya kita ubah dulu yang di sini tuh jadi desimal. Berarti yang udah desimal udah nggak usah diubah ya. Berarti sini ada 1 per 8. Nah, 1 per 8 nih kita ubah jadi desimal. Caranya gimana? Caranya 1 dibagi 8. Gini. 8 bagi 1 nggak bisa. 1 bagi 8 nggak bisa kan? Nah, kita tambahin 0, nah sini tambahin 0 kan. 8 kali berapa yang hasilnya adalah 10. Berarti 1, 8, sini kurang jadi 2. Nah, ini nggak bisa kan? Kita tambahin 0, sini jadi 2, sini 16. Jadi 4. Nah, ini masih belum bisa, kita tambahin 0 lagi. Jadi baru bisa nih. 125 ya kan? 40 jadi 40 0 ya kan? Jadi 1 per 8 ini desimalnya adalah 0,125 kan? Selanjutnya ada 0, nah ini tinggal tulis saja guys. 1255. Nah, karena ada desimal jadi nggak usah diapa-apain lagi. Selanjutnya ada 3,25. Nah, 3,25 ini sama kayak 1 per 8, ya kan? Tinggal di ini aja, tinggal diubah jadi desimal, yaitu 3 dibagi 25. Nah, ini sama nih 0, nah ini tambahin 0, ini kali 1 jadi 25. Kurang jadi 5, ya kan? Nah, ini masih nggak bisa kan? Berarti tambahin 0 lagi. Ini kali berapa yang hasilnya dekat 50, berarti kali 2. Oke, habis ya kan. Nah, jadi hasil desimalnya adalah 0,12. Nah, lanjut. Di sini ada 12,25%. 25%. Nah, kalau persen ini gampang. Jadi kita tinggal mundurin komanya aja. Jadi di sini persen kan per 100, jadi mundurin 2 angka setelah koma. Berarti 0,1225. Nah, oke. Udah dapat kan kita semua nilainya? Nah, cara nentuin yang terkecil sampai yang terbesar itu gimana caranya? Nah, caranya gini. Kita lihat satu angka di belakang koma. Ini kan 1 masih sama kan? Nah, lanjut. 2 angka di belakang koma. 2 masih sama. Sekarang 3 angka. Ini 5. Terus ini 5. Terus ini. Nah, ini nggak ada kan? Berarti ini sama aja dengan 0, ya kan? Terus ini 5. Ini 2, ya kan? Berarti otomatis yang pertama adalah yang 3,25 ini. Berarti jawabannya itu yang pertama adalah 3,25. 3,25. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. Nah, di sini kita ini kurang. Oke. Sini kita lanjut lagi di sini. Ini 0. Nah, ini selanjutnya hapus dulu. Oke, yang pertama tadi udah ketemu nih 3,25. Nah, berarti kan di sini ada jawabannya nih. 325 tuh ada masih rabun kan, masih antara D sama E. Nah, kita cari lanjut nih belakangnya siapa lagi. Nah, lanjut kita cari belakangnya itu dari, berarti kan ini 5. Yang ini kan 5. Nah, sini 5. Nah, ini 0. Nah, ini 2. Nah, berarti yang terkecil adalah 12,25%. Berarti selanjutnya ada 12,25% itu saja sini 12,25%. Atau ya ini pecahan desimalnya. Nah, berarti di sini udah keterang loh, udah ada di jawabannya, berarti yang D jawabannya. Karena udah pasti keurut. Yang ini nggak mungkin, oke? Jadi gitu. It's your long dead friend, Eugene! You changed your home screen? Isn't she hot? What'll we do? What'll we do? Come on. Oi. So pretty. Flowers. What kind of woman's your type? Jujutsu sorcerers suck. After all, I mean, that's why Tengen asked for us specifically, right?